Melody Remix. Saleh. Halo, kembali lagi di channel aku. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini adalah salah satu biaya konversi yang merupakan biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Salah satunya tenaga kerja merupakan usaha fisik atau fundamental yang dilakukan oleh karyawan untuk mengendalikan produk sesuai catatan. Hal ini sangat penting karena biaya tenaga kerja adalah merupakan biaya yang perlu diukur, dikendalikan, dan dianalisis secara terus-menerus. Adapun landasan teori dari pengertian biaya tenaga kerja dan harga pokok. Dari penjelasan Yeti Semito, pengamatan dari beliau, yakni biaya tenaga kerja yang diartikan sebagai suatu balas jasa yang diberikan sebagai pengganti tenaga kerja orang yang menjual tenaganya pada umumnya berupa uang atau sesuatu yang dapat digantikan. Adapun landasan teori dari Moikijat, Harsono, Manulak, dan masih banyak lagi. Kedua adalah unsur-unsur biaya produksi yang dibagi menjadi 3 unsur. Pertama, biaya bahan baku, kedua, biaya tenaga kerja, dan terakhir, biaya overhead pabrik. Nah, apa sih yang dinamakan biaya bahan baku? Bahan baku sendiri adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk penggandaan bahan baku tersebut. Nah, yang ketiga adalah penggolongan biaya tenaga kerja yang mana akan dihubungkan dengan 2 aspek. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung, dan yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan yang terakhir adalah penentuan biaya tenaga kerja sebagai unsur harga pokok produksi. Pada dasarnya biaya produksi dibentuk menjadi 3 komponen biaya. Pertama, biaya bahan baku, kedua, biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir biaya overhead pabrik. Seperti yang sudah saya cantumkan, pencatatan biaya tenaga kerja sesungguhnya sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja pada gaji upah, dan yang secara tidak langsung adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja pada gaji upah. Nah, rekening biaya overhead pabrik ini yang dibebankan pada akhir tahun akan ditutup pada rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ini saya menggunakan 2 analisis. Pertama, varian yang mana mengukur besar perannya biaya tenaga kerja, dan yang kedua, menganalisis penentuan besarnya biaya tenaga kerja sebagai unsur pokok produksi. Yang pertama, perhitungan biaya tenaga kerja melekat pada bahan baku. Yang kedua, hitungan biaya tenaga kerja langsung melekat pada barang yang setengah jadi. Seperti sebagai berikut. Secara garis besar, saya bisa menyimpulkan bahwa akuntansi biaya tenaga kerja melalui 4 tahap. Pertama, pencatatan distribusi biaya tenaga kerja, pencatatan upah utang, pencatatan pembayaran upah kepada karyawan yang berhak, dan penyetoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara. Dalam perusahaan, biaya tenaga kerja digolongkan dengan berbagai macam cara. Pertama, menurut kegunaan dalam perusahaan, menurut berbagai kegiatan dalam perusahaan, menurut hubungan produk atau jasa yang dihasilkan, dan terakhir menurut jenis pekerjaannya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.